Apa kata Usama? Qultu ya Rasulullah innama kana muta'awwidan. Rasul, orang itu baca la ilaha illallah cuma karena dia ingin selamat, bukan karena dia betul-betul masuk Islam. Qal aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah. Rasul waktu itu tanya berapa kali, mengkonfirmasi. Kok dia sudah baca la ilaha illallah masih juga dibunuh? Rasul konfirmasi. Apakah setelah baca la ilaha illallah masih dibunuh juga? Seakan kata Rasul, ini dah salah, tak patut kau lakukan macam ini. Hatta tamannaitu anni lam akun aslamtu qabla dhalikal yawm. Kata sahabat Usama, saya ketika dikonfirmasi itu berharap kalaulah saya baru masuk Islam di saat itu saja. Sebab orang kalau baru masuk Islam itu dosa-dosa berlalu diampuni. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu sahabat Usama pergi perang. Perang itu adalah di Bani Juhainah. Kata Usama, Ba'athana Rasulullah sallallahu ila al-Quraqa min Juhainah. Qala fasabbahna al-qawma fahazamnahum. Jadi sahabat Usama dan sahabat Nabi yang lain itu menyerang di pagi hari, sehingga bagian itu saya fajar sebelum subuh, sehingga menang mereka. Sampai akhirnya ketika mereka perang itu menang, lalu ada orang yang saat dia sudah mau kalah itu, dia berusaha untuk membaca la ilaha illallah, pasukan yang kalah di hadapan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu sahabat Usama dan seorang orang Ansar tahu. Artinya ada dua orang yang tahu setelah itu. Kata orang Ansar, oh dia sudah baca la ilaha illallah, dia masuk Islam, sehingga tak perlu lagi dia dibunuh, karena orang Islam tak boleh dibunuh. Yang boleh dibunuh itu orang kafir dalam Quran. Sementara Usama curiga, orang ini dia membaca la ilaha illallah itu cuma sekedar muta'awwidan, sekedar dia untuk berlindung saja supaya tak mati dihunus pedang sahabat Rasulullah. Lalu apa kata Rasul? Begitu kejadian itu selesai, menghadaplah mereka kepada Rasul. Rasul bertanya, aqataltahu ba'dama qala la ilaha illallah. Apakah engkau masih membunuh dia setelah dia baca la ilaha illallah? Apa kata Usama? Qal fama zala yukarriruha alayya hatta qal qultu ya Rasulullah innama kana muta'awwidan. Rasul, orang itu baca la ilaha illallah cuma karena dia ingin selamat, bukan karena dia betul-betul masuk Islam. Qal aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah. Rasul waktu itu tanya berapa kali, mengkonfirmasi. Kok dia sudah baca la ilaha illallah masih juga dibunuh? Rasul konfirmasi. Apakah setelah baca la ilaha illallah masih dibunuh juga? Seakan kata Rasul, ini dah salah, tak patut kau lakukan macam ini. Hatta tamannaitu anni lam akun aslamtu qabla dhalikal yawm. Kata sahabat Usama, saya ketika dikonfirmasi itu berharap kalaulah saya baru masuk Islam di saat itu saja. Sebab orang kalau baru masuk Islam itu dosa-dosa berlalu diampuni, sehingga kalau orang masuk Islam lalu mati, selamat dia. Saya ulang, orang kalau masuk Islam, dosa dia bahkan puluhan tahun sebelumnya itu seakan habis dengan dia masuk Islam. Poin yang ingin saya sampaikan adalah ketika itu Rasul bertanya, kenapa engkau masih membunuh dia? Apakah engkau sudah mengetahui isi dadanya? Dalam sebagian riwayat, afala syaqaqta qalbah, afala syaqaqta an qalbi. Sebagian mengatakan gitu,
Sudahkah engkau belah dadanya sehingga tahu isi hatinya? Kan tadi kata Usama, orang ini berlindung. Kata yang lain, dia itu menggunakan kalimat la ilaha illallah, betul-betul masuk Islam. Paham Bapak Ibu masalahnya? Apa yang ingin saya sampaikan? Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang ada di dalam hati seseorang itu orang lain tidak tahu. Sehingga jangan mudah untuk berburuk sangka terhadap orang lain. Jangan mudah menilai orang lain padahal kita tak kenal dia. Jangan mudah menilai orang lain padahal kita tak tahu siapa dia. Jangan pernah mudah menilai orang lain padahal kita tak tahu motif apa yang sedang dilakukan seseorang. Kenapa saya bahas ini? Karena di channel YouTube Nurul Fajar Online itu sangat banyak sekali orang yang menganggap bahwa ketika dibahas tentang isu Wahabi, dianggap orang yang membahas itu orang cari populer, orang cari viewers, terus cari followers, dianggap orang cari cuan. Karena Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika dibahas oleh para ulama kesesatan, kemungkaran, penyimpangan, itu maksud para ulama membahasnya adalah agar jangan sampai bila ada yang salah, bila ada yang menyimpang, bila ada yang keluar dari rel, itu semua mendiamkan, sehingga orang awam tak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Orang yang berilmu saja kadang-kadang masalah yang sudah kajian ranah ilmiah itu bisa terpeleset, apalagi orang awam yang tidak biasa mengkaji ilmiah. Itu saya dapati banyak di komen-komen di video Nurul Fajar Online. Maka Bapak Ibu rahmati Allah SWT, kita jangan mudah menuduh orang. Apalagi dianggap orang cari duit gara-gara membahas masalah yang perlu di counter attack di masyarakat. Itu. Contoh, disebut ketika saya bahas lalu orang-orang komen cari duit gara-gara itu. Takut tak dapat duit kalau tak membahas itu. Padahal kalau seandainya mereka tahu kami 4 tahun melayani satu wakaf umat, besok ulang tahun keempat. Sejak awal berdiri, tak satu pun kami mengambil gaji. Padahal setiap bulan dana masuk 1,2 M setiap bulan, bukan selama ini. Sehingga sampai akhir bulan Mei kemarin sudah 57,8 M dana yang masuk yang bentuk dana real saja, tak termasuk barang, tak termasuk bentuk mobil, tak termasuk bentuk tanah. Dan alhamdulillah tidak pernah kami hutang ke mitra betul. Ini boleh tahu Pak Iza, asal kami mencor itu nggak pernah kami nunggak, tidak pernah hutang. Jadi karena dana masyarakat itu besar. Dari dana yang besar itu kita sudah ikrar dari awal bahwa kita tidak menjadikan tabung wakaf umat milik kita, tapi ini milik umat dan kita numpang berkhidmat di situ. Dan itu bisa diaudit dari audit rekening yayasan dan rekening kita masing-masing. Nah, maka Bapak Ibu rahmatullah SWT, ketika tengok di channel Nurul Fajar Online itu tak siapa-siapa yang komen itu. Nah, itu belau, tak monster datang dari mana, tak robot datang dari mana. Andai kami jumpa, kita bisa konfirmasi dan bisa cerita. Maka Bapak Ibu rahmatullah SWT, apa yang saya sampaikan adalah jangan mudah menghukumi hati orang. Apalagi tak tahu, tak kenal siapa yang kita hukumi. Karena hati kita saja kadang-kadang kita bingung untuk menyikapinya, apalagi mengenali isi hati orang lain. Nah, itu yang ingin saya sampaikan dalam kajian di ujung ini. Mudah-mudahan manfaat. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.